Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin rahimakumullah, patutnya kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita masih disempurnakan nikmat oleh Allah, kesehatan, kesempatan masih diberikan kepada kita semuanya. Hidayah Allah masih jaga di dalam dada kita sehingga ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan. Maka nikmat-nikmat ini patutnya senantiasa kita perbarui, karena Allah senantiasa memperbarui nikmat-nikmat di dalam kehidupan kita. Bapak hadirin, di dalam surah Al-An'am ayat 32 di situ Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali la'ibun, ya, sebuah permainan, walahun, dan senda gurau. Jadi ternyata hidup saya jenengan ini adalah sebuah permainan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun sekedar permainan, tetapi tidak boleh main dan boleh main-main, ya. Benten Pak nggih, antara permainan dengan main-main, Pak, ya. Napa Pak benten ya, Pak? Kalau main-main senda gurau. Ya, kalau main-main itu game main-main, ya, tidak perlu ngikuti aturan. Tetapi kalau permainan ada aturan, ya. Jadi kita mengenal banyak permainan Bapak Ibu, ya. Ada permainan bola, badminton, apapun itu pasti yang pertama ada aturan. Seseorang untuk main di situ maka harus daftar dulu sebagai pemain resmi. Karena ketika ada orang yang awalnya di tribun tiba-tiba turun ke lapangan ikut main, ya, meskipun ngegol kan berkali-kali, ya, itu tidak akan dihitung gol karena tidak terdaftar sebagai seorang pemain. Jadi Bapak hadirin, kehidupan kita ini Allah desain sebagai sebuah permainan. Ada aturan yang perlu diikuti, ada wasit yang memberikan keputusan. Kalau wasit di dunia itu sogoannya agak banyak, bisa diatur skornya. Tetapi kalau wasit kehidupan di dunia ini yaitu Allah, disampaikan di dalam surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka Bapak hadirin, ternyata hidup itu ada aturan, termasuk ketika kita berpuasa itu juga ada aturan, ya. Maka di dalam permainan tidak penting seseorang itu, misalkan di permainan bola, Pak, tidak penting seseorang itu apakah jadi striker, apakah jadi gelandang atau playmaker, bahkan penjaga gawang sekalipun, ya. Semuanya itu berpeluang untuk menjadi pemain terbaik, ya. Ya tidak apa-apa, namanya permainan, harus rileks, Pak, ya, tidak boleh tegang, gitu. Jadi itu permainan, Pak, ya. Dan permainan di dunia itu tidak penting peran apa yang kita perankan, ya. Apakah peran kita sebagai seorang atasan, apakah peran kita sebagai seorang bawahan, rakyat jelata, atau apapun. Yang terpenting itu adalah bagaimana di peran kita itu kita melakukan olah peran yang terbaik. Sehingga kalau ibu-ibu mungkin hobinya lihat sinetron, Pak. Ternyata sinetron itu pemain terbaik itu tidak mesti seseorang yang paling ganteng, tidak mesti seseorang yang mungkin berposisi sebagai orang kaya. Boleh jadi pemain terbaik itu adalah seorang pembantu, tetapi dia melakukan olah peran totalitas, dia akan menjadi pemain yang terbaik. Jadi kembali di dalam
surah Al-An'am ayat 32 tadi, bahwa Allah yang Allah lihat di dalam kehidupan kita ini bagaimana kita di dalam peran kehidupan kita ini memberikan peran yang terbaik ya. Jadi ibu bapak hadirin, di dalam surah Ali Imran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini kalau kita sendiri ya kita angan-angan, Masya Allah ya, luar biasa mana ayat ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sebelum jelas dalam pandangan Allah siapakah di antara kalian ini yang bersungguh-sungguh dan siapakah di antara kalian yang bersabar. Sama halnya dengan permainan. Untuk berhasil sebuah permainan, yang pertama butuh kesungguh-sungguhan, yang kedua butuh kesabaran. Jadi di dalam kehidupan kita juga sama seperti itu Bapak Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi hidup ini perlu yang pertama kesungguh-sungguhan, yang kedua kesabaran. Yang kedua, ternyata hidup di dunia ini ada yang namanya ujian, Pak. Jadi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah itu harus siap-siap menerima ujian. Kita tidak boleh alergi dengan yang namanya ujian. Karena ujian itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Sama halnya ketika jenengan ya punya putra di sekolah kan tidak pernah ujian ya, tidak pernah ujian tengah semester, akhir semester ya, tiba-tiba langsung kelas 6 ya. Mungkin jenengan bertanya-tanya, iki anakku diajar tenan apa enggak ya? Oh enggak tahu ujian, blas kok langsung kelas 6. Jadi ketika ada orang kemudian mengeluh kepada Allah, ya Allah saya ini sholat perasaan enggak pernah telat ya. Saya zakat setiap tahun, saya zakat, infak setiap hari, tapi kenapa kok ujian ini enggak pernah berhenti di dalam kehidupan saya? Maka jawabannya ketika kita ingin berhenti ujian itu syaratnya satu, Pak. Mejujung ngadep ngalor, sudah tidak ada ujian ya. Jadi kalau orang itu kalau sudah mati itu sudah tidak ada ujian ya. Sehingga motonya teman-teman di Gontor itu menarik sekali ya. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi artinya hidup itu penuh dengan yang namanya ujian. Maka ibu bapak hadirin, karena ujian itu tidak pernah permisi kepada kita ya, Pak Wayono besok saya mau datang ujian jenengan temanya ini jam sekian, tidak pernah Pak ujian seperti itu Pak. Jadi ujian itu tidak pernah diprediksi karena itu bagian dari cara Allah untuk melihat kesungguh-sungguhan dan kesabaran kita. Maka banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah kemudian diuji, Pak, dalam keadaan yang tidak disangka-sangka, dalam bentuk yang tidak pernah digambarkan. Kemudian ujian itu datang, tidak semua orang itu siap, Pak. Maka orang itu ketika tidak siap didatangkan ujian bertubi-tubi, dadanya sesak, pikirannya gelap. Ya. Orang itu kalau gelap apapun akan dilakukan. Yang mungkin menurut akal sehatnya itu tidak masuk akal, tetapi kalau sudah gelap apapun dilakukan. Sama halnya ketika kita berjalan, tidak bawa senter, tidak ada apa-apa, tidak ada sumber cahaya, maka kita tidak bisa membedakan mana jalan yang baik, mana jurang, kita tidak tahu. Maka kita butuh yang namanya cahaya. Maka kemudian Allah sampaikan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya. Maka yang menarik ibu bapak hadirin, di dalam surah Fussilatnya, surah nomor 41 ayat yang ke-30 ya. Ayatnya saya yakin mungkin sering kita dengar. Di situ Allah sampaikan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang dengan kerelaan hati mereka berikrar Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan malaikat, yang malaikat itu diberikan tugas dua oleh Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat itu diberikan tugas oleh Allah untuk menghilangkan yang pertama rasa takut, yang kedua kesedihan di dalam dada manusia. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya itu mengutip beberapa tafsiran dari beberapa ahli ilmu yang menafsirkan ayat ini. Ternyata ada orang yang sudah mengatakan qalu rabbunallah, Rabbku adalah Allah, tetapi ternyata tidak semuanya bisa istiqomah. Artinya kita saat ini mampu mengucapkan qalu rabbunallah, tetapi belum tentu kita bisa istiqomah. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan makna Rabb di situ adalah sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi, semuanya hadir atas izin Allah. Tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Sehingga ketika seseorang itu mengatakan qalu rabbunallah, Rabbku adalah Allah, yang pertama ada keyakinan di dalam dirinya bahwa semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah, Pak. Jadi contoh sederhana ini tadi, saya meskipun tidak izin kepada takmir ya, saya berhusnudzon ketika minuman itu disiapkan di situ, oh nyiapi imam ya. Kemudian saya minum, Pak. Maka meskipun secara zahir itu disiapkan oleh takmir, tetapi secara hakikat air ini adalah miliknya Allah. Ibu-ibu masak di rumah, secara zahir itu gaji bapak-bapak hasil bekerja, tetapi secara hakikat itu pemberian haknya Allah. Sehingga ketika saya tadi minum, meskipun saya tidak matur sama takmir, karena saya meyakini ini punyanya Allah, maka saya mengucapkan Bismillah, saya izin sama Gusti Allah. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kullu amrin ribalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus barokahnya. Termasuk ulun jenengan ketika berangkat bekerja, karena kita meyakini tenaga kita, umur kita, yang kita miliki itu adalah pemberian Allah, kita matur sama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Itu barokahnya nanti akan terus menerus. Ngaji apalagi, nganter anak, semuanya ya, kebaikan-kebaikan itu kita matur izin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu kemudian mengucapkan qalu rabbunallah, Rabbku adalah Allah, yang pertama adalah keyakinan semuanya itu adalah miliknya Allah. Termasuk istri kita itu juga punyanya Allah, bukan punyanya kita, meskipun secara zahir itu istri kita. Sama halnya dengan anak-anak kita semuanya. Yang kedua, kita meyakini bahwa yang terjadi di muka bumi ini termasuk di sekitar kita itu semuanya sudah mendapatkan izinnya, sudah di-SK oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ujian itu datang, ya hati kita itu yakin, oh ini datangnya dari Allah. Allah menguji saya, maka ada dua senjata yang harus saya gunakan. Yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua sabar. Itu. Jadi ini gampang disampaikan tetapi susah untuk diamalkan. Banyak bapak itu namanya Pak Sabar, tetapi ternyata ngamuan. Susah, Pak. Termasuk yang ngomong ini juga susah ya, sabar. Tetapi ini kunci yang Allah berikan ya. Ketika ujian itu datang senjatanya dua, yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua
Dan yang ketiga, Bapak hadirin, ketika kita mengucapkan qalu rabbunallah, kita meyakini bahwa karena ujian itu datangnya dari Allah, berarti yang menggenggam solusi itu adalah Allah. Sehingga masalah apapun yang kita terima, Pak, maka yang kita cari itu adalah ridhonya Gusti Allah. Jadi ketika kita mungkin diuji dengan anak, diuji dengan istri, kita tidak kuat, kembalikan kepada Allah, karena itu punyanya Allah. Sehingga hidup kita ini rileks, karena kita meyakini itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian orang itu dengan rela hati menjadikan Allah sebagai ilahnya, tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat itu diturunkan oleh Allah untuk menghilangkan rasa takutnya dan kesedihannya. Wa absyiru bil jannah, dan berilah kabar gembira berupa surga. Maka Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita merunut sedikit ya, terkait dengan sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu masa yang dikasih nama oleh Rasulullah itu sebagai nama Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Jadi kesedihan Rasul itu bukan kesedihan yang seperti kita alami, Pak. Jadi Rasulullah itu kesedihannya memikirkan umat Islam, rahmatan lil alamin, seluruh dunia. Maka ketika dakwah itu belum kelihatan keberhasilannya, justru dua orang yang paling mendukung dakwah Rasul itu dipundhut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Abu Thalib, paman beliau yang memberikan jaminan keselamatan. Yang kedua, Pak, istri beliau Khadijah. Kita tahu Khadijah itu adalah saudagar yang kaya raya. Ketika menikah dengan Rasul, hartanya hampir habis digunakan untuk membantu dakwah Islam. Dua orang itu diambil oleh Allah, Pak. Maka andai kata Rasul itu tidak menggantungkan kepada Allah, sudah putus asa Rasulullah itu. Maka kemudian Rasulullah tetap berikhtiar hijrah ke Thaif, ya. Diusir, ya. Kemudian beliau tetap melakukan dakwahnya sampai digembirakan oleh Allah lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Ibu Bapak hadirin, kembali kepada surah Fussilat tadi. Jadi kita di dalam hidup saya jenengan itu sama, Pak, sedang menjalani permainan yang sedang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita nikmati, Pak. Tidak penting jadi apapun kita. Yang terpenting adalah bagaimana di peran kita memerankan dengan peran yang terbaik. Kuncinya tadi berusaha untuk bersungguh-sungguh menyambut seruan Allah dan bersabar ketika ujian itu datang di dalam kehidupan kita. Maka semoga Allah memberikan kabar gembira kita berupa surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.